Halo para peserta WSO Basic Free Motion Quilting, juga kalian para pencinta ruang craftku. Kali ini saya akan membahas sebuah teknik yang sangat penting, yaitu traveling. Teknik ini sebaiknya kalian kuasai agar kalian tidak tersesat saat quilting nantinya. Oke, sekarang kita akan masuk ke definisi dari traveling. Traveling adalah suatu cara untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Biasanya dengan melewati jahitan yang sudah ada atau melalui parit. Kita kenal istilahnya stitch in the ditch. Oke, kita akan membahas yang pertama terlebih dahulu ya, melewati jahitan yang sudah ada sebelumnya. Contohnya seperti ini. Misalkan kita akan membuat table atau kerikil atau lingkaran seperti ini. Kita ingin berpindah ke sisi kanan, maka kita harus melewati jahitan yang sudah terbentuk sebelumnya ya, yaitu yang ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita ingin bergerak lagi ke sisi kanan, maka kita harus melewati jahitan yang ini. Kita ingin bergerak ke bawah, maka teman-teman bisa melakukannya seperti ini. Ingin bergerak ke bawah lagi, ingin berpindah ke kiri, maka kita melewati jahitan ini. Ingin ke atas, bisa kita lewati lagi. Nah, seperti itu. Contoh lainnya, misalkan kita punya clamshell seperti ini. Kita ingin menuju ke atas ini ya, maka kita harus kembali melewati jahitan ini. Kita ke atas. Nah, kita ingin ke sini, maka kita harus melewati jahitan ini. Nah, seperti itu. Contoh lainnya, misalkan kita ingin membuat feather ya, kita mulai dengan membuat garis tulang punggungnya. Nah, biasanya quilter akan turun melalui garis ini, jadi dia akan travel down. Ada juga yang memutuskan benang di sini. Nah, jadi fungsi dari traveling itu juga adalah untuk menghindari seringnya kita memutus benang. Oke, kita turun ke bawah. Kita travel down. Nah, setelah itu kita buat satu daunnya. Kemudian kita buat lagi satu. Nah, kemudian kita travel back. Jadi melalui jahitan ini, melalui lengkungan ini kita kembali ke belakang, atau istilahnya backtrack. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat lagi, kita travel back. Nah, seperti itu jadi contohnya ya. Oke, saya beri satu contoh lagi ya. Nah, kita membuat seperti ini. Untuk berpindah ke sini, kita traveling melalui jahitan yang sudah ada, melalui sisi ini. Kemudian kita buat lengkungan. Kita traveling melalui garis ini. Nah, seperti itu. Kita traveling lagi ke bawah untuk menuju sisi yang kiri ya. Kita traveling again. Nah, seperti itu. Jadi itu contohnya ya teman-teman ya. Contoh lainnya seperti ini. Kita membuat sebuah tulang
Kemudian kita ingin membuat curly. Nah, kita seperti ini. Kita traveling kembali. Kemudian kita ingin membuat sini, berarti kita buat lagi. Kita balik lagi, kita travel again. Seperti itu seterusnya. Nah, kalau kalian ingin menambahkan cabang juga bisa. Gitu. Kalian tambahkan. Jadi intinya adalah melewati jahitan yang sudah ada sebelumnya. Nah, di sini akan ada penumpukan benang. Jadi teman-teman gunakan jarum yang agak tipis ya, misalnya nomor 11. Juga benang yang tidak terlalu tebal, sehingga tidak terlalu tebal penumpukan benangnya. Seperti itu contohnya. Oke, yang kedua adalah menjahit melalui parit. Apa itu parit? Nah, parit itu adalah pertemuan dari dua kain yang dijahit. Jadi setiap kain satu dengan kain dua dijahit, maka akan ada parit atau pertemuan ya, seperti ini. Ini kita namakan parit atau ditch. Dan kalau kita menjahit di parit, kita kenal dengan istilah stitch in the ditch. Nah, itu adalah menjahit di parit ya. Jadi di sini. Nah, tujuan kita menjahit di parit adalah untuk berpindah tempat. Contohnya, saya akan berpindah dari garis ini ke sebelah, maka saya menjahit di parit ini. Kemudian naik ke atas. Ketika sampai di atas, saya menjahit di parit ini. Kemudian sampai di bawah. Ya, begitu juga. Seperti itu. Nah, di kanan juga ya. Saya menjahit. Nah, jadi kita gunakan parit ini untuk berpindah dari satu sisi ke sisi lain. Selain parit, kalian bisa menjahit juga di tepi garis yang sudah kalian buat. Nah, seperti ini. Kalian buat lengkungan, kemudian traveling ke bawah, travel lagi melalui garis tepi quilt ini. Ya, itu juga dengan ini. Nah, jadi selain parit, kita juga bisa menjahit di tepi garis yang sudah teman-teman buat ya. Oke, saya akan berikan gambaran yang lebih jelas bagaimana menjahit di tepi quilt ataupun di parit ya. Nah, contoh seperti ini. Kita ingin membuat desain rainbow atau pelangi. Nah, kita akan buat lengkungan pertama. Kita mulai dari sini. Untuk kita sampai di atas, maka kita harus bergerak melalui garis ini. Kemudian kita buat lagi lengkungan. Kita traveling lagi. Kita ke atas lagi. Nah, seperti itu. Sampai didapat lengkungan yang teman-teman inginkan. Misalkan ini sudah cukup ya. Kemudian kita ingin membuat lengkungan baru. Kita travel lagi ke atas, travel up. Kita buat lengkungan lagi. Nah, kita bisa traveling di garis ini, di jahitan yang ini ya. Jadi kita seperti ini. Kemudian kita ke atas. Kita travel lagi. Kita turun lagi. Kita mau membuat lengkungan kecil lagi. Kita travel lagi di sini. Kita buat itu, travel lagi, travel lagi. Nah, begitu seterusnya teman-teman ya. Jadi kita berjalan melalui jahitan yang sudah ada sebelumnya. Nah, contoh yang berikutnya seperti ini. Misalkan di border ya atau sashing,
kita bisa membuat, contohnya adalah garis segitiga ya. Kita bisa traveling di sini. Kita travel lagi. Nah, untuk ke atas kita travel ke sini, garis ini, kemudian ke atas. Kita travel again. Travel lagi. Jadi tidak mengapa kalau akan ada penumpukan benang di sini. Yang penting kalian menjahit tepat di garis jahitan. Nah, seperti itu. Oke. Nah, anggap saja ini sudah selesai ya. Anggap aja ini ada tepinya. Kemudian kalian mau ke atas. Nah, seperti ini. Nah, kalian boleh mematikan di sini atau traveling ke kiri untuk mencapai sisi ini. Kalau kalian ingin traveling boleh. Gitu. Nah, seperti itu. Jadi kalian travel melalui tepi quilt ini atau melalui parit ini. Nah, bagaimana kita untuk sukses melakukan traveling? Yang pertama adalah kita harus melihat jahitan dengan jelas. Contohnya seperti ini. Supaya kita bisa bagus travelingnya, maka kalian harus bisa melihat jahitan ini dengan jelas. Nah, jadi kalian bisa menggunakan sepatu yang plastik ya, sehingga kalian bisa melihat jahitan dengan jelas. Kemudian usahakan untuk menjahit tepat di garis ya. Jadi ketika kita ingin ke bawah, tepat di garis. Jangan seperti ini, kalian jahit terus agak gini. Itu bukan traveling lagi ya namanya ya, tapi udah eco. Jika ingin traveling, maka kalian harus pas garisnya seperti itu ya. Nah, seperti ini begini. Nah, ini butuh kesabaran dan latihan ya. Oke, saya rasa cukup jelas. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.